Di video sebelumnya saya pernah bilang kalau di aplikasi MC Pro 24 fps ini punya kekurangan, yaitu stabilisasi videonya. Tapi ternyata kita bisa memperbaiki video yang goyang ini menggunakan video editor seperti Premiere Pro, CapCut atau yang lain-lain. Dan saya di sini akan menggunakan satu metode yang sebenarnya cukup efektif ya guys, yaitu menggunakan Google Photo. Jadi di Google Photo itu ada fitur stabilisasi, dan saya akan mencoba apakah fitur stabilisasi ini cukup buat bikin video kita makin stabil ya guys. Jadi buat menstabilkan video di Google Photo caranya mudah sekali ya. Kamu bisa buka Google Photo, kemudian kamu cari video yang mau distabilkan. Kalau nggak ketemu videonya, kamu perlu memindah video itu di folder DCIM ya guys, atau di folder kamera. Nah kalau sudah ketemu, kamu bisa buka dan kita bisa sentuh edit ya guys di bawah sini. Kemudian kalau seandainya videonya terbalik, kamu bisa balik di sini ya, dipangkas kemudian kamu balik di sini. Karena di sini videonya nggak terbalik, saya biarkan saja. Kita bisa lihat kalau videonya ini bergoyang sekali ya. Jadi buat menstabilkan caranya kita bisa klik di sini buat menstabilkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, kita bisa periksa apakah videonya sudah stabil. Nah kalau sudah senang dengan hasilnya, kita bisa pilih simpan salinan di sini. Buat video selfie saya rekam menggunakan tangan saja ya, jadi terlihat sekali guncangannya. Saya juga mencoba buat putar-putar seperti ini, dan setelah distabilkan ternyata berhasil lebih stabil. Hanya saja terlihat sedikit geol-geol ya guys di bagian pinggir-pinggirnya, dan kalau saya putar dia terlalu mengunci di bagian wajahnya ya. Nah yang ini saya menggunakan kamera belakangnya. Seharusnya ini angle-nya lebih lebar ya, jadi mungkin lebih mudah buat distabilkan. Ini adalah perbandingannya. Buat membuktikan apakah metode di Google Photo ini cukup efektif, saya akan mencobanya menggunakan video yang direkam dengan tangan ya guys. Saya tidak menggunakan tripod atau stabilizer atau apa saja yang bikin dia stabil selain aplikasinya ya. Jadi saat ini saya pegang HP saya menggunakan tangan. Ngomong-ngomong, saya menggunakan kamera depannya ya. Sekarang aku pakai kamera belakangnya, apakah yang ini lebih stabil dari yang tadi? Sekarang aku mau coba lari ya guys, apakah dia berhasil buat menstabilkan videonya kalau saya lari? Wow. Sekarang saya akan mencoba zoom in ya guys. Apakah kalau kita zoom dia masih bisa menstabilkan videonya? Saya akan coba zoom ke motor ya, atau kendaraan yang lewat. Di sini saya zoom ke kuda yang sedang berjalan ya. Ini cukup goyang ya. Dan ketika saya stabilkan ternyata dia terlalu mengunci pada kepala kudanya ya guys. Jadi mungkin ini terlalu terlihat tidak natural ya. Saya putar kembali video kudanya biar kamu paham apa yang saya maksud mengunci di kepalanya ya. Gimana zoomingnya, mulus ataukah tidak? Sebenarnya kalau nggak pakai stabilisasi, zoomingnya itu cukup mulus ya, tapi nggak terlalu, masih ada patah-patah ya.
Jadi seharusnya kalau kita pakai stabilisasi itu bisa memperbaiki kestabilannya ya. Dan menurutku stabilisasi pada Google Foto ini cukup impresif ya guys. Menurutku lebih bagus daripada di CapCut ya guys. Aku belum coba di Premiere Pro karena aku nggak punya ya guys. Di sini saya sering zoom in dengan jauh sekali karena kalau kita zoom akan terlihat sekali guncangan pada videonya ya. Jadi saya akan membuktikan seberapa bagus stabilisasi di aplikasi Google Foto ini. Nah, ternyata video yang distabilisasi ini tercrop cukup banyak ya guys. Jadi banyak sekali bagian yang terpotong dan menyisakan bagian yang tengahnya saja. Tapi videonya sangat stabil sekali, berbeda jauh dengan yang video sebelumnya yang tidak distabilkan. Guncangannya hilang dan jadi mulus seperti ini ya pergerakannya. Padahal sebelumnya guncangannya ini parah sekali. Ngomong-ngomong, lokasinya adalah di alun-alun Trenggalek ya guys. Ngomong-ngomong, saya menggunakan aplikasi MC Pro 24 fps buat merekam video ini. Dengan aplikasi ini saya dapat mengatur secara manual videonya sama seperti di kamera profesional ya guys. Banyak sekali fitur-fiturnya termasuk profil log dan lain-lain. Kamu bisa tonton video saya tentang aplikasi ini di video saya sebelumnya, linknya ada di atas sini. Setelah mencoba fitur stabilisasi di Google Foto, saya bisa menyimpulkan kalau fitur ini sangat efektif jika digunakan dalam video yang direkam yang mana objeknya itu agak jauh dari kameranya ya guys. Jadi mungkin kalau saya rekam selfie seperti ini, dia agak kewalahan ya guys. Dia agak kesusahan buat menstabilkan. Tapi ketika saya merekam objek yang agak jauh, misalkan tadi saya merekam bocah-bocah yang main bola, itu sangat mulus sekali ya guys, sangat smooth sekali. Sepeda kunti yo. Nah, saya juga merekam video still ya tanpa pergerakan kamera. Dan walau saya mencoba buat stabilkan tangan saya, ternyata masih ada guncangan sedikit. Tapi tidak apa-apa karena setelah saya stabilkan menggunakan aplikasi Google Foto, hasilnya sangat stabil sekali seperti direkam menggunakan tripod. Ngomong-ngomong, yang ini lokasinya ada di Dambagong Trenggalek ya. Nah, di sini saya juga banyak zoom in dan zoom out untuk mencoba seberapa mulus hasilnya ya. Memang kalau kita zoom in atau zoom out, videonya akan terlihat sekali guncangannya. Tapi bisa diperbaiki dengan mulus dengan aplikasi Google Foto. Ngomong-ngomong, zoom paling maksimal yang paling jauh yang dapat direkam menggunakan aplikasi ini adalah 10 kali ya guys. Dan ternyata walau tidak terlalu bagus detailnya, kita masih bisa menggunakan zoom yang jauh ini dengan aman ya guys. Masih ada detail sedikit walau tidak terlalu bagus. Mungkin zoom in yang cukup aman itu 4 kali ya guys. Di atas itu detailnya akan hilang ya, akan berkurang detailnya. Saya juga mencoba video selfie lagi. Menurutku perbedaannya jauh sekali ya pada video yang di zoom in atau di zoom out. Terlihat yang sudah distabilisasi akan mulus sekali ya, seperti menggunakan tripod ya guys.
Padahal saya merekam ini menggunakan tangan saja ya. Ini adalah contoh video yang saya zoom in 10 kali. Terlihat sekali guncangannya ya, yang belum distabilkan. Saya juga mencoba merekam video kucing ya. Seharusnya ini menjadi tantangan buat aplikasinya karena saya merekam video ini di sore hari dan seharusnya ada motion blur ya guys, karena pencahayaannya tidak terlalu terang. Dan menurutku ini cukup lumayan ya, kecuali kalau kita terlalu dekat dengan kucingnya, dia akan kewalahan dan ada efek jelly-jellynya ya guys. Ada geol-geolnya pada bagian kucingnya, atau backgroundnya juga jadi geol-geol seperti ini. Ini kucingku cukup diam ya guys, tapi ketika dia bergerak, aplikasi ini agak kewalahan ya buat menstabilkannya. Jadi terlihat sedikit geol-geol pada bagian backgroundnya ya, dan mungkin juga merubah bentuk wajahnya ya. Tapi tidak apa-apa, karena menurutku ini lebih baik daripada kita tidak menggunakan stabilisasi.